Yo 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 yo. Shoot ada podcast. Halo semuanya. Sepi. Ya, sekarang Bung Elmi sedang berhalangan. Suspense. Kartu merah. Kita kembali lagi sama gua Razan Gua Arya di Wangkong Studios. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan konten kali ini, nggak lupa ya. Gua ngingetin untuk subscribe channel YouTube kita, like video-videonya, komen juga di situ, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola atau bahkan nggak suka sepak bola. Dan terakhir nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten dari Shoot Ada Podcast. Lalu buat teman-teman yang udah subscribe nih atau bahkan yang baru pertama kali dengerin main ke profile YouTube-nya Shoot Ada Podcast, kalian boleh cek tuh konten-konten sebelumnya dari kita ya, konten-konten yang lalu bisa dilihat di playlist. Itu ada Wangkong, ada Football History, banyak lah. Mungkin ada beberapa yang kalian suka juga gitu ya. Bakal kalian suka, ada beberapa juga yang detail-detail ya. Ya, yang berat-berat, ada yang ringan-ringan juga. Tapi ya. Jangan lupa juga kita juga udah ada di Noise dan Spotify, download aplikasinya ketika kuota mepet, lagi kerja ya. Ya, sambil nyetir. Ya, gitu. Dan jangan lupa kalau mau interaksi sama kita di sini bisa ke Twitter kami di Shoot Ada Podcast. Betul, itu juga tempat kita announce upload konten terbaru ya. Betul. Jadi follow aja di Twitter. Oke. Masuk ke pembahasan kali ini ya. Ya, ini sebenarnya harusnya hari Kamis lalu ya. Ya kan? Di tag-nya ya. Tapi karena 1-2 hal kita agak telat lah. Ya, betul. Ini membahas ke konten Road to World Cup. Kemarin kan grup A sudah ya sama grup F. Enggak grup B tuh. Kemarin grup A udah sama Bung Arya dan Bung Elmi, sekarang kita masuk ke grup B. Grup B. Ada siapa aja di grup B? Ada Inggris, juara lu ya? Ya, The Three Lions, terus udah gitu Amerika Serikat ya, USA, lalu Wales, sama Iran. Nah, kita bahas aja kurang lebih si skemanya sama kayak grup A yang udah di-publish ya, yang udah betul. yang udah di-upload. Langsung aja Inggris kali ya. Ya, ini kita urut berdasarkan peringkat FIFA ya gitu kali ya. Karena boleh, kalau secara alfabetik nggak asik gitu kan. Oke, kita masuk dulu ke tim nasional Inggris, The Three Lions. Peringkat 5 FIFA. Wow. Peringkat 5 ya? Peringkat 5. Tapi kemarin turun kasta ya di Europa Nation League. Betul. Baru ada terdegradasi di apa sih namanya itu teh? UEFA Nation League. UEFA Nation League ya. Itu setelah duduk di peringkat keempat juru kunci ya, bersama kalah dari Hungaria, Jerman dan Italia, Hungaria dan Jerman ya. Inggris ini sudah pernah juara World Cup satu-satunya di tahun 1966 ya. Seumuran bapak-bapak, ibu-ibu ya? Iya, bahkan nenek. Bokap nyokap gua aja belum lahir itu. Ya udah lama banget dan dinantikan ya. Ya, tapi melihat tadi ya, gelagat dan juga performa di pertandingan terakhir sih kayaknya buat para pendukung Inggris harus sedikit menekan ekspektasi ya gitu. Menurunkan ekspektasi. Tapi turunin sedikit nih, takutnya kebablasan lagi ya. Kayak waktu Euro ya. Ya, justru kan waktu Piala Dunia 2018 lalu di Euro kemarin gitu kan, sebenarnya Inggris perform sekali ya gitu waktu 2018 kan sampai semifinal ya. Betul ya, semifinal yang kalah lawan Kroasia kan? Iya kan? Iya, betul. Semifinal. Lalu di Euro 2020 kemarin lolos sampai babak final gitu ya. Jadi runner up ya. Jadi runner up setelah kalah dari Italia. Tapi nampaknya memang era Gareth Southgate ini sudah mulai
tergerus. Ya, udah mulai menurun gitu sampai titik tadi kita bahas soal kita udah mention soal pertandingan terakhir nih, terutama di UEFA Nation League itu ya. Dari 3 match terakhir Inggris Tidak memenangkan satupun ya. iya, tidak pernah menang satupun gitu. Bahkan kalah 2 kali. Kalah 2 kali dari Italia 0-1 dan dibantai oleh Hungaria 0-4 deh. Hungaria, Lu bayangin gitu kan maksudnya. Hungaria gitu. Dan bahkan pertandingan terakhirnya kan lawan Jerman, seri 3-3. Itu sebelum pertandingan lawan Jerman, Inggris itu dalam 5 pertandingan berturut-turut gagal mencetak gol via open play. Gol satu-satunya gol tuh dari penalti Harry Kane gitu. Sampai akhirnya waktu lawan Jerman kemarin kan Luke Shaw ya cetak gol, Harry Kane juga penalti lagi gitu kan. Satu lagi siapa gue lupa. Ya, satu lagi lupa. Jadi memang apa ya? Jadi catatan penting lah buat kalau kita berkaca ke hasil akhir-akhir ini ya dari timnas Inggris nasional Inggris ini harus ada perubahan dari Gareth Southgate karena itu formasi atau formasinya gimana sih? Pemilihan pemain. Formasi Southgate pasti switching dari kalau enggak sistem 3 back 3-4-3 kalau enggak ya 3-4-2-1 ya. Kalau enggak ya 4-2-3-1 sebenarnya. Waktu di Euro 2020 4-2-3-1. Itu kan Declan Rice sama Calvin Phillips jadi double holding midfielder gitu kan. Tapi kemarin waktu kalah 0-1 lawan Italia dan seri 3 sama lawan Jerman itu kan 3 back. Iya benar, karena Luke Shaw jadi wingback ya. Wingback ya. Ini memang jadi formasi favoritnya Southgate. Cuman menurut gue ya, ini dari pandangan gue, bukan soal formasi sih yang jadi masalah ya. Tapi pemilihan pemain sih. Emang agak-agak ini ya kayak apa ya? Kayak gue ngeliatnya Gareth Southgate tuh kayak Belanda tuh siapa? Belanda sekarang siapa? Gus Hiddink Van Gaal. Oh iya, Louis van Gaal ya betul. Pemain yang dia suka aja gitu. Ya betul. Kayaknya gitu sih. Mungkin betul ya, mungkin ada betul adanya gitu. Tapi ini pemilihan pemain kayak yang gua garis bawahi pertama Bukayo Saka. Ya. Bukayo Saka pada pertandingan lawan Italia itu dipasang sebagai wingback kiri. Padahal kan posisi aslinya kan penyerang sayap ya di Arsenal dalam formasi 4-2-3-1 itu penyerang sayap kanan gitu kan. Betul. Dia bahkan jadi pemain terbaik tim nasional Inggris ya pasti berdasarkan performa di klub di posisi tersebut penyerang sayap kanan. Ini jadiin sayap kiri gitu. Ya oke lah. Luke Shaw di Manchester United kehilangan tempat. Betul. Juga Ben Chilwell baru sembuh lah dari cedera, kan musim lalu cedera parah ya. Tapi kan masih ada Kieran Trippier bisa disimpan di situ gitu. Kenapa harus Bukayo Saka gitu yang artinya mengorbankan kreativitas di lini depan Inggris juga gitu. Iya, jadi nggak bisa dipakai di depan. Iya, Mason Mount sampai saat ini kan belum menemukan performa terbaiknya kali. Ya gitu. Phil Foden juga masih angin-anginan. Ya jadi itu sih pemilihan posisi pemain gitu. Dan yang paling utama, paling krusial menurut gua adalah kaptennya Manchester United ini nih. Oh, si nomor 5. Si Mujair. Harry Mujair. Ini jelas banget pas pertandingan lawan Jerman itu kan blunder dua kali yang menyebabkan kebobolan. Satunya bahkan menyebabkan penalti ya. Iya, itu betul. Kan di nutmeg sama Jamal Musiala ditendang. Dihajar si Musialanya nggak kagok-kagok gitu. Gimana sang kapten? Kemarin ban kapten di dia nggak? Nggak tahu sih. Nggak merhatiin. Enggak deh kayaknya. Enggak ya. Tapi nggak ada Henderson juga ya. Iya. Harry Kane kayaknya. Harry Kane. Nah, berarti tapi kekuatan timnas Inggris tuh kayaknya bakal tetap di Harry Kane ya? Ya betul sih gitu. Enggak juga Harry Kane memang apa ya dalam ya let's say 8 tahun bahkan 10 tahun terakhir jadi aktor utama lah. Timnas Inggris kan ya. Dari 2018 itu aja lah ya kan 2018 sampai sekarang ya memang masih jadi aktor utama gitu. Cuman selain Harry Kane menurut gua untuk kita bicaranya di Qatar 2022 nanti yang perlu diperhatikan tuh justru Jude Bellingham. Gelandangnya Dortmund. Gelandang muda ini bisa jadi apa ya?
membawa angin segar dan perubahan gitu di lini tengah Inggris ya. Di lini tengah dan secara keseluruhan ya gitu. Karena kan dari 2018 kurang lebih sosok-sosok pemain-pemain yang diandalkan Southgate itu lagi tuh. Betul. Tapi ya gagal juga juara kan gitu Iya. kan. Nah, mungkin kehadiran Bellingham ini bisa menjadi faktor X gitu. Betul bisa jadi merubahnya game changer lah ya. Game changer ya. Lah ya. Game changer buat tim nasional Inggris gitu. Karena apalagi sekarang Calvin Phillips semenjak pindah ke Manchester City kan jarang main, terus lagi cedera juga ya. Ini masih dipertanyakan apakah bisa sembuh tepat waktu pas Piala Dunia nanti di bulan November. Gitu. Jadi Bellingham menurut gua sama Declan Rice akan menjadi aktor utama lah di lini tengah Inggris gitu. Declan Rice ya justru ya. Ya Declan Rice kan udah pastilah kalau Declan Rice ya. Pasangannya ini nih gitu kan, Calvin Phillips. Kehilangan Calvin Phillips otomatis yang paling ini menurut gue Jude Bellingham gitu. Ya masih banyak lah, ada Jordan Henderson dan ada James Ward-Prowse-nya Southampton. Ya betul, itu gitu. ngeri juga ya James Ward-Prowse ya. Tapi gue lihat sih harusnya ya secara kualitas memang Bellingham lah yang paling harusnya ya. Ngapain pakai siapa tadi? Henderson. Ya, Henderson sih mungkin untuk veteran presence aja ya gitu ya. Iya gitu, di ruang ganti aja cukup ngomong speech gitu. Gak untuk jadi starter sih kayaknya nggak kurang. Usah lah. Ya. Sama paling kalau bicara pemain player to watch lah ya gitu ya, bisa dibilang kita bilang player to watch aja ya. Ya tentunya Bukayo Saka sih dan Phil Foden ya, benar anak muda. Iya, mereka ini di klubnya masing-masing kan, Foden di Manchester, terus udah gitu Saka di Arsenal kan figur penting lah key gitu player ya. ya. Key player di masing-masing klubnya. Tapi memang masih belum bisa mengaplikasikan hal tersebut di tim nasional Inggris gitu. Betul. Nggak tiba-tiba jadi nggak world class player lagi ya. Iya. Entah itu karena masalah usia ya, masih muda tadi, atau memang mungkin dari Southgate-nya sendiri nggak bisa memaksimalkan dua main ini gitu. Betul. Tapi kalau misalnya gue ngomongin Arteta sama siapa tadi? Pep kan. Ya, Pep itu kan Guardiola. pemain sistem. Betul. Yang mana mungkin Gareth Southgate nggak bisa meniru sistem tersebut, atau nggak memang sistemnya Southgate nggak bisa ngebuat mereka menonjol gitu ya. Seperti mereka di klub lah. Iya. Gitu mungkin. Tapi ya mesti kita lihat aja nanti gimana sepak terjangnya mereka gitu ya. Ya gue sangat berharap banyak ya sama dua pemain muda ini ya gitu. Ya oke lah, Raheem Sterling masih tentunya pasti akan dipanggil gitu ya, dan di Chelsea juga lagi. Performanya kan bagus gitu. Cuman ya sampai saat ini sejauh mana sih Sterling gitu kan membawa tim nasional Inggris kan toh belum juga bisa melewati barrier untuk menjadi juara kan gitu. Betul. Raheem Sterling mungkin sudah saatnya lah gitu. Sekarang kita berikan kepercayaan lebih pada Foden dan Saka. Ya itu sih. Untuk itu satu lagi tadi si Mujair juga. Ini tiga-tiganya kemarin kan kalah 2 kali, seri sekali. Itu kan main semua ya? Mujair main. Sama kayak di MU tuh, tiap main tiap nggak bener. Ya ini nggak apa ya? Gua masih nggak. Karena gini, gua masih agak nggak paham. Dipanggil aja gue mah bingung sebenarnya. Betul gitu, maksudnya kalau konteksnya Luke Shaw ya di posisi bek kiri mungkin karena pilihannya nggak banyak gitu untuk pemain Inggris yang punya kaliber sekelas tim nasional ya. Betul. Di situ gitu, national pool gitu, pemain-pemain berkebangsaan Inggris di posisi back sayap kiri emang kurang lah gitu dari dulu juga. Tapi untuk back tengah menurut gua gitu, dengan masih banyak kok pemain-pemain yang lebih perform, lebih konsisten, dan paling utama main di klubnya. Betul. Kalau gue ya, mending gue manggil Chris Smalling daripada dia. Iya, separahnya gitulah. Gitu. Parah-parahnya gitu. Karena yang paling penting ya, mau sebagus apapun pemain tersebut di tim nasional, menurut gua mainnya dia di klubnya lebih penting. Karena apa? Ritme permainan gitu ya, terus dia gitu match fitness gitu kan. Ini Mujair kita tahu semenjak Erik ten Hag dan kehadiran Lisandro Martinez kan nggak
dipakai di sama sekali. Manchester United gitu kan. Dipakai 1 menit. Ya pemain pengganti lah dan 2 pertandingan awal ya waktu kalah gitu. Sempat main juga di UEFA tahun kalah juga kalau nggak salah. Oh iya, Real Sociedad, betul. Ya tapi jadinya itu pertanyaan gitu. Ini tadi poinnya dari Bung Arya soal Gareth Southgate ini ada tendensi memilih pemain yang dia suka subjektif jadinya. Betul, iya betul. Gitu. Padahal kalau kita runut ya, oke lah kita John Stone, kalau bicaranya 3 back, Kyle Walker bahkan bisa dibilang sebagai back tengah ya. Betul. Kyle Walker, John Stone dari Manchester City itu oke lah. Meram lah gua gitu ya. Karena memang di klub pun konsisten dimainkan gitu. Lalu masih ada Eric Dier di Tottenham. Ya walaupun gak bagus-bagus amat. Cuman daripada. Dan yang paling utama, yang menurut gue lebih pantas gitu ya untuk tampil di back three-nya Inggris tuh Fikayo Tomori-nya AC Milan. Ya. Itu kan Tomori kurang, maksudnya kemarin membawa Milan Scudetto gitu kan. Dipanggil gak sih? Dipanggil, cuman Maguire lagi yang main gitu. Nah ini yang jadi catatan gitu. Ini Southgate mau apa ya? Mau gini terus. Mau mempertaruhkan subjektivitas dia dengan prestasinya Inggris gitu loh. Iya betul. Buat apa gitu? Sama kayak Simone Inzaghi mementingkan Samir Handanovic daripada. Padahal hasil sudah memperlihatkan bahwa Handanovic itu bermasalah, Mujair itu bermasalah gitu. Betul. Ya, jadi Inter kemarin jeprut ya. Iya gitu. Jadi ya itulah catatannya Inggris menurut gue di situ. Southgate-nya gitu. justru. Southgate-nya betul. pemilihan. Dan maksudnya kalau kita bicara per lini juga maksudnya banyak pemain-pemain yang nggak dipanggil juga yang kemarin ini, ada Jadon Sancho, Marcus Rashford. Betul. Terus siapa lagi ya? Nah itu subjektif kan. Kalau ngelihat form gitu ya, form dalam beberapa bulan ke belakang, Jadon Sancho kan sekarang lagi moncer-moncernya. Betul. Marcus Rashford bahkan Player of the Month Premier League. Betul. Tapi ya, cedera kalau nggak salah kok. Iya, kalau Rashford cedera. Tapi Sancho gitu ini, yang dipanggil Jack Grealish. Yang mana baru mencetak 1 gol. Ya. Di main sheet-nya nggak bukan tim utama gitu, sama Phil Foden aja kalah gitu. Betul. Kan. Ini yang jadi pertanyaan, tapi ya jadinya menurut gua kuncinya di situ, di pemilihan pemainnya Southgate. Gitu. Kalau kiper mah udahlah. Kiper sebenarnya banyak, cuman kemarin waktu lawan Jerman Nick Pope yang mana? Nick Pope ratingnya jelek banget ya pas pertandingan lawan Jerman. Cuman memang menilai kiper paling susah sih. Betul. Dengan ya pas lawan Jerman Mujairnya kayak gitu, blunder 2 kali gitu kan. Jadi tapi gue nggak tahu kenapa ya, gue ngeliat kiper Inggris tuh nggak ada yang karismatik ya, kenapa ya? Iya memang sih betul. Ya sebenarnya Jordan Pickford paling mending gitu kipernya di Euro 2018 dan Piala Dunia 2018 dan Euro 2020 kemarin kan Pickford ya. Dan di Everton pun masih menjadi pilihan utama, bahkan waktu derby Merseyside kemarin lawan Liverpool seri 0-0 kan jadi man of the match gitu ya. Jadi memang kalau bicara kiper Inggris sebenarnya untuk pertama kalinya tuh banyak pilihannya. Iya, kayak dulu ya. Ya, Pickford, Aaron Ramsdale Arsenal gitu kan yang lagi superior banget lah gitu. Nick Pope Newcastle gitu, dan terakhir Dean Henderson Nottingham Forest gitu ya. Itu mah tinggal pilih yang mana yang bisa punya mental ya gitu bicaranya. Kalau bicara turnamen kan mental gitu ya. Yeah. Ya, mungkin segitu dulu kayaknya Inggris ya. Iya, untuk Inggris gitu. Panjangan, Bro. Betul. Gitu, masuk ke berikutnya itu Amerika Serikat, tim USA. Peringkat 14 FIFA ya. Betul. Ini menarik nih. USA, Amerika Serikat ini kan maksudnya buat mereka sepak bola itu bukan olahraga nomor 1 lah. Betul, nomor sekian bahkan. Kalah sama baseball ya. Wah banyak lah, baseball, basket ya, American football gitu. Betul. Kan. Jadi ini juga kayak apa? Second tier-nya apa kayak hoki ya, ice hockey gitu. Ya. Betul. Tapi ternyata USA itu pernah jadi pencapaian terbaiknya di World Cup adalah juara ketiga, Pak. Pertama kali World Cup. Iya, 1930. Jadi itu gue baru tahu tuh pas riset ini ya. Kita baru USA ternyata Pernah ketiga kapan? Oh, 1930. Oh, pertama kali World Cup itu mah. World Cup edisi pertama di Uruguay gitu. Betul. Tapi dari situ pencapaian terbaiknya ya hanya di Korea Jepang ya. Lolos hingga babak perempat final. Betul. Itu masih di arahan Bruce Arena, itu masih ingat banget. Sisanya
ya gitu aja angin-anginan, bahkan di edisi terakhir Piala Dunia 2018 kan nggak lolos bahkan. Iya betul kan. betul. Nggak lolos ya? Nggak lolos. Amerika Serikat itu nggak lolos. Kanada berarti. Meksiko, Kanada, Meksiko, Kanada sama siapa ya? Pasti ada satu lagi. Honduras, kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah, gue lupa ya. Ya nanti kita cek lagi. Iya. Itu mah kalau masalah itunya. Itunya gitu, itu Paman Sam ya, Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini last three match. Itu sahanya Samuel gitu. Kalau kata Lord Rangga mah siapa gitu itu Sunda Empire. Ada. Kejauhan. Uncle Sam ya. Kita masuk ke last three match nih, gimana Bung Arya? Waduh, ini ya sama sedihnya ya. Iya. Cuman betternya karena ini 2 seri 1 kalah. Saya di 0-0 lawan Saudi Arabia, kalah 0-2 dari Jepang, dan seri lawan El Salvador 1-1. Ya memang bicara sedikit, tim nasional Amerika Serikat sekarang memang kehilangan sosok-sosok apa ya yang bisa dibilang pemimpin lah ya. Iya. Krusial, pemain krusial. Kayak dulu kan dulu gue pertama kenal pemain Amerika tuh Landon Donovan. Donovan. Terus kesini ada Clint Dempsey. Itu kan strikernya Tottenham Hotspur ya. Betul. Nah sekarang ini Amerika agak Serikat, kurang, kehilangan nih sosok-sosok seperti ini gitu. Landon Donovan. Gue inget siapa coba? Siapa? Freddy Adu. Ya, tapi Freddy Adu mah kan nggak di timnas juga nggak terlalu ini. Gagal lah. Gagal. Itu wonderkid ya yang dilulukan. Ya jadinya memang kalau ngomongin USA, Amerika Serikat bicaranya ke kualitas pemain secara keseluruhan, kualitas pemain si nasional pool sih menurut gue sih. Betul. Nggak jauh lah gitu dari pendahulunya yang macam Dempsey tadi, Donovan, Brian McBride gitu kan. Benar. Claudio Reyna kaptennya zaman itu. Bapaknya Giovanni Reyna Pak, itu kan. Bapaknya. Masih banyak lah itu ya yang pemain-pemain kayak gininya itu berkurang gitu. Bukan adiknya Pepe Reina berarti. Bukan beda lagi. Paling kalau bicara pemain player Pulisic to ya watch, paling ya. Christian Pulisic, Kapten Amerika. Tapi kan ya Di Chelsea juga nggak gimana. nggak tahu ya, gue nggak pernah ngelihat Pulisic sebagai Key player gitu. Bahkan waktu masih di Dortmund, di Chelsea apalagi gitu ya, sama Mason Mount aja gue masih bisa bilang Mason Mount lebih bagus lah, jauh gitu. Betul. Pulisic hanya Figuran. iya gitu, tapi di timnasnya itu dia jadi aktor utama gitu. Ya harus lah. Ya siapa lagi? Nah itu kan Harusnya berarti apa ya? Dia tuh harus bisa nunjukin itu gitu sebenarnya kan di timnas tuh, karena dia nggak ada lagi gitu. Nah, siapa mau desa iya. Berarti itu masalahnya kan benar kualitas kan. Quality. Ketika pemain yang bisa dibilang tanda kutip mediocre jadi tumpuan utama, berarti memang secara overall kualitasnya lagi jelek gitu pemain timnas. Tapi ada satu yang menarik sih tadi ya, Sergin Hodesma, gua nggak bisa bicara banyak ya. Betul. Sekarang udah bukan di Barcelona, udah di AC Milan. Yang gua perhatiin player to watch nanti di Qatar tuh, ini ada pemain sayap nih, Brandon Aronson dari Leeds United. Ini lagi bagus banget nih Aronson nih di Leeds United nih, dari Salzburg kalau nggak salah. Benar nggak ya? Lupa. Pokoknya sekarang di Leeds United, dan Aronson itu masih berusia 21 tahun. Masih muda ya. Masih muda ya, siapa tahu World Cup 2022 nanti di Qatar akan menjadi breakout turnamennya Aronson lah gitu. Bener. Jadi mengambil tongkat estafet dari Pulisic gitu loh maksud gua. Ya kan, karena ambil tongkat estafet. Iya, istilahnya kan kayak gitu, mengambil inilah apa namanya? Tongkat komando. Ya, tongkat komando dari Pulisic. Tongkat komando. Gua rasa gua beberapa kali ngelihat Aronson main di Leeds United ya awal musim ini agak menarik nih pemain gitu kan. Apa namanya? Eksplosif terus deh gitu. Bahkan udah mencetak gol deh kalau nggak salah buat Leeds United. Nah, itu si Aronson. Ya siapa tahu gitu ini menjadi transisi World Cup ini, mungkin nggak ya Amerika Serikat nggak melangkah jauh, tapi menjadi
momen transisi dari Ya, dari angkatannya Pulisic ke angkatan yang baru lebih muda ada gitu. si Aronson ini ya. Ya, Dan siapa tahu juga di World Cup kan misalnya adalah ajang unjuk gigi betul pemain-pemain betul kan. breakout gitu Iya, kan iya, ajang unjuk gigi yang mana nanti dibeli ke besar gitu. ya Dan tapi let's see kita USA bisa sampai mana nanti kita bahas di akhir ya. betul. Oke, kita lanjut ke Wales Wales peringkat 19 FIFA ya. ya Wales ini ya gimana? Wales Wales. Ya, Ini- kita ini dulu ya. World Cup terakhirnya tuh jauh, Bro. 1958 Ah, betul jauh ini teh masuk World Cup teh jang maneh nama prestasi. betul tapi ini memang semenjak Gareth Bale kali ya bisa dibilang ya. Semenjak Gareth Bale kan seolah-olah Wales tuh kayak ada lah di peta persaingan Dunia tuh ya. Eropa. Eropa tuh. Dan memang ternyata kalau di Euro iya gitu. Dibuktikan Third place, ya. di Euro 2016 kan jadi ya peringkat ketiga gitu. Betul. Euro kemarin 2020 juga ikutan walaupun nggak lolos hanya di babak 16 besar kalau nggak salah, kalah di babak 16 besar. Tapi kalau bicara World Cup, Wales ini memang Baru lagi kan. kurang banget gitu ya Iya. secara catatan dengan tadi terakhir kali tampil di tahun 1958. Jadi bahkan zaman Ryan Giggs aja kan nggak Ikutan Nggak World Cup. ikutan, Betul. Di sini ada zamannya Gareth Bale berarti. iya Ada baru Gareth Bale dan James banyak lah sebenarnya kalau Banyak. misalnya ngomongin pemain apa namanya Wales mah. Nah oke, kita 3 match terakhirnya kalah 1-0 lawan Poland, ya. kalah lagi lawan Belgia 1-2, kalah lagi. Oh, 3 kali kalah ya. 3 kali kalah. Sebenarnya paling parah ini sebenarnya Kalah 2-3 lawan Belanda. Belanda. Ya, bicara. Ini dia. Ya. Maksudnya gimana ya? Ini tuh dia tuh ngalahin apa ya? Italia apa ngalahin apa ya? Di ini Di mana? di National pas- Football League. Bukan, UEFA pas National League. ininya pas apa namanya? Kualifikasinya gue lupa nih. Itali mah kalah. Bentar gua lupa. Itali kalahnya lawan apa? Lupa. Wales ngalahin apa? Tapi ya memang kalau tadi kita USA bicara kualitas ya, yang gak jauh beda sih Wales juga menurut gua. Iya, Karena kan mayoritas pemain Wales pasti main di Premier League betul. atau di Liga Britania lah ya, utamanya Premier Premier League. League, ya. Tapi kan mereka ini pasti kalah pamornya dan kalah kualitasnya dari pemain-pemain Inggris gitu. Iya, betul. Selain tentunya Gareth Bale yang Betul. anomali lah bisa dibilang. anomali dan maksudnya sekarang juga udah di LA ya. Iya di LAFC ya, Iya. Los Angeles FC udah tidak di Real Madrid gitu. Nah jadinya memang Wales ini kalau bisa gua bilang nothing tulus banget kayaknya. Iya, yang kalau Bung kata Arya gua, iya. yang Bung Arya bilang lolos ke World Cup sebenarnya udah prestasi buat mereka gitu. Betul gitu ya. Mereka nanti lulus ya pasti ya udahlah kita yang penting main aja lah gitu. Iya. Gua nggak akan ngincer juara grup gitu. Iya. Dan kalau bicara faktor kejut kayaknya udah habis deh gitu. Betul, dan misalnya gini, Gareth Bale udah habis sebenarnya. Iya, Bisa- ya bisa udah dikatakan di akhir pengunjung karir lah. udah main di Amerika gitu. Iya. Terus mau ngomongin siapa? Aaron Ramsey dan James kan nggak lucu gitu. Iya, betul. Kalau ya ketika bicara Euro 2016 yang juara Wales keluar jadi juara place. ketiga ya, third place ya. Itu kan Gareth Bale lagi di puncak. Betul, lagi ngeri-ngerinya itu. Lagi jadi aktor utamanya Real Real Madrid lah gitu. Tapi sekarang ya tadi sudah menurun gitu dan belum ada pemain-pemain yang boro-boro gitu mendekati kualitasnya Gareth Bale gitu. Betul. Kita bicara Aaron Ramsey baru aja diputus Pindahkan. kontraknya dari Diputus. Juventus kan. Diputus loh ya ini kontrak loh. Diputus. Bahkan pada pertandingan terakhir Wales lawan Polandia dan Belgia, Aaron Ramsey tidak dipanggil sama sekali gitu. Iya. Ini menjadi pertanyaan apakah Aaron Ramsey nanti akan dibawa karena kalau secara kualitas, pengalaman dan CV lah ya gitu CV-nya ya. mah bagus. Aaron Ramsey paling mendekati lah Gareth Bale gitu. Betul. Tapi sekarang di Levelnya. usia 31 tahun main untuk OGC Nice di Ligue 1 Prancis patut dipertanyakan juga. patut dipertanyakan apakah masih apa ya? Pantas. Masih pantas nggak untuk dipanggil gitu. Sisanya Dan James juga. Daniel James sekarang di Fulham bahkan udah dilepas dari Leeds United. Serius. Udah Pak.
Gue pikir masih di Leeds. Enggak. Oh, Itu enggak. awal deadline kalau nggak salah. Yang ngeganti itu justru tadi sih itu ya. Aronson. Karena Leeds sudah mendatangkan Aronson, Bye-bye James. Jamesnya dilepas ke Fulham ke tim promosi. Gila. Gitu. Siapa lagi? Selebihnya ya paling strikernya ada Kiefer Moore dari Bournemouth. Tapi ya sorry, itu mah pemain kelas ya mediocre banget lah gitu kan. Iya. Jadi kalau bisa dibilang Kelas cupang. Iya. Jadi kalau bisa dibilang sih Wales ya enggak apa ya, penggembira aja gitu. Hiburan. Ngegenapin aja supaya 4. Figuran. Betul. Oke. Last. Iran. Peringkat 22 FIFA sebenarnya ini dari Wales, Iran sama apa USA itu Wales, nggak jauh ya? USA, Inggris. Iya, maksudnya kita dari USA, Wales 19 Oh. kan, turunnya dikit-dikit gitu. Oh iya. 14, 19 dan ini Iran di peringkat 22 FIFA. Oh iya. Maksudnya nggak jauhan Nggak lah. jauh, betul gapnya. Gapnya nggak jauhan lah. Nah, tapi sebenarnya gue mau sebelum ke Iran ya, Wales tuh maksudnya dia kenapa bisa 19 pun karena mungkin matchnya tuh jadi lawan tim Eropa yang besar gitu. Jadi Iya, itu juga betul. mempengaruhi ke poin kan. Kalau bicara koefisien FIFA sebenarnya agak kurang Nggak adil lah sebenarnya. Iya gitu. Karena itu akan mempengaruhi, poin itu didapatkan ketika lawannya sepadan, nanda kutip gitu. Lawannya punya koefisien yang tinggi juga di FIFA gitu. Kayak contohnya kan dalam beberapa tahun terakhir bahkan peringkat satunya itu Argentina atau Brazil ya? Argentina kan sekarang? Lupa gua. Argentina kalau nggak salah, hanya karena mereka juara Copa America gitu. Ya. Padahal secara overall ya prestasi Argentina kan nggak, ya kalau dibandingin zaman Maradona mah jauh Pak gitu kan. Ya itu intermezzo dikit soal koefisien FIFA. Tapi Iran ini peringkat 22 FIFA dari Asia ya, dari benua Asia. Sebenarnya punya catatan yang selain Inggris tentunya dibanding Amerika Serikat dan Wales, punya catatan di World Cup yang lebih baik lah gitu. Karena dari 3 World Cup terakhir 2014, 2018 dan 2022. Sekarang 2022 ini terus. Iran selalu lolos Hadir, selalu tampil gitu. Walaupun secara real hasil ya, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia itu mereka baru menang 2 kali Pak. 2 pertandingan aja gitu. Aduh. Lawan Amerika Serikat nih yang segrup lagi sekarang di tahun 1998 sama lawan Meksiko lawan Maroko di 2018 kemarin. Piala Dunia 2018 kemarin. Dan menariknya Iran itu sekarang dibesut oleh Carlos Queiroz. Asistennya Sir Alex Ferguson dan pernah melatih Real Madrid juga Betul. Satu musim aja tapi. Betul. Pernah melatih tim nasional Portugal juga. Oh, pernah ya? Pernah. Dan ini menjadi termin kedua Carlos Queiroz setelah sebelumnya melatih Iran di tahun 2011 sampai 2019. Ini buat Madridista terus udah gitu pendukung Manchester United kayak gua sama Bung Arya sih tahu lah Carlos Queiroz gitu kan. Ya oke, kita masuk ke last 3 match nih. Ini paling mending ya di antara Inggris, Amerika Serikat sama Wales. Yang peringkatnya paling bawah dan maksudnya dengan rekor yang nggak mentereng, paling ngaco gitu. Ini paling last 3 match-nya paling oke nih. Iya. Seri 1-1 lawan juara Piala Afrika ya, Senegal ya. Betul. Lawan Sadio Mane, betul. Saman. Terus mana lawan Uruguay? Wah, ini ngeri banget nih. Betul. Lawan Uruguay menang, Bro. Ya bicara Uruguay kan enggak juga Amerika Selatan pasti lebih kompetitif, lebih berkualitas lah ya ada gitu. Ada Valverde, ada Cavani. Iya, ada Suarez masih main kan? Darwin Nunes. Ya. Gitu. Nah, terakhir kalah 1-2 lawan Aljazair. Ini agak aneh juga ya sebenarnya. Bisa menang Uruguay tapi kalah lawan Aljazair. Nah, itu dia ya. Kita bicara inkonsistensi suatu negara yang memang nggak bisa dibilang bukan negara sepak bola. Iya, itu dia maksud gua. Mungkin memang dulu Iran tuh sempat berjaya juga ya. Kalau di Asia tuh sangat berjaya. Iya, zamannya Ali Daei. Itu pencetak gol terbanyak dunia ya waktu itu. Ya, pencetak gol terbanyak di tim nasional sebelum dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo.
Ya betul, tapi sekarang ya itu kan alidaya zaman 98 ya. Iya, Zaman jauh-jauh banget lah. Jauh lah. Sekarang Iran itu kalau kita bicara player to watch paling ada 2 strikernya nih setelah kita cek ya, setelah kita riset, karena ya jujur aja kita juga nggak tahu ya, lebih buta sama gitu. Iran mah gitu. Jadi kita riset juga kalem ini siapa nih pemainnya nih? Masa gua harus ngecek Liga Iran kan nggak lucu gitu. Itu lucu men. Ya ini ada 2 pemain, yang pertama ada Sardar Azmoun ya, ini strikernya Bayer Leverkusen, Gitu. ex Zenit Saint Petersburg-nya Rusia gitu. Ini menarik nih, torehannya di tim nasional Iran luar biasa. Cukup mentereng ya. 65 kali main, 41 gol. Padahal di Leverkusen emang belum ngegolin. Iya, itu dia ya. 8 kali kadang-kadang. main 0 gol gitu. Itu dia kadang-kadang ya, ini 2 mata koin. Memang tidak melulu performa di klub itu mirror ke performa di tim nasional. Akan ada aja pemain yang lebih perform di tim nasional daripada di klub. Contohnya Miroslav Klose gitu. Betul. Ya, setuju. Tapi juga lebih banyak itu mirror gitu, akan mayoritas lebih apa ya bisa dibilangnya. Ya represent gitu apa performa mereka di klub itu. Pasti juga di tim nasional seperti itu juga, nggak akan jauh lah gitu ya. Betul. Ya ini Serdar Azmoun ini berkebalikan dengan Mujair lah kalau bisa dibilang gitu. Atau mungkin bisa juga kan maksudnya kalau di timnas Iran tuh lawannya tim Asia gitu. Ya, dan yang pemain sepadan atau di bawah bahkan gitu. Kalau Indonesia bisa mungkin ada 7 gol mungkin 8 gitu, gol. 8 gol gitu kan nggak tahu gitu. Betul. Yang kedua ada Mehdi Taremi ya dari FC Porto. Striker. Nah, ini kalau Taremi ini sosok kunci lah ya di Porto ya. Betul, sudah mencetak 5 gol dan 3 assist dari 8 pertandingan. Oh, berarti setiap pertandingan kontribusi. Ini pemain baru. Ya, Mehdi Taremi itu 60 caps dan 28 gol ya untuk tim nasional. Betul, Iran. Mungkin pas lawan Indonesia nggak main. Emang iya ada lawan Indonesia? Nggak tahu gue juga. Asa jarang Indonesia lawan tim Timur Tengah mah nggak tahu sih. Tapi jarang lah sih sebenarnya, cuman ya ini mah kan dikalau gitu. Iya. Oke, jadi kurang lebih Iran seperti itu. Nah, bicara ekspektasi atau enggak, inilah kita masuk ke opini ya. Opini siapa yang lolos, siapa yang ya gimana peringkatnya lah secara peringkat. Betul. Peringkat 1 kata lu Inggris nggak? Harusnya mah Inggris ya. Harusnya mah Inggris gitu, dengan situasi lawan-lawannya kayak gini ya gitu. Betul. USA tadi secara keseluruhan pemainnya lagi angkatan ya kurang berkualitas. Wales juga ya udah tutup usia lah gitu. Bukan tutup usia mah meninggal, Pak. Tutup apa di penghujung karir lah ya. Di penghujung karir Gareth Bale ya. Sorry guys. Terus ya Iran seperti itu ya. Kesatu harusnya Inggris. Betul. Ini menjadi harusnya menjadi titik awal Gareth Southgate untuk menciptakan momentum. Betul. 3 pertandingan di grup ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Southgate. Betul. Untuk mencari skema terbaik. Betul. Pemain yang tepat. Betul. Gitu di ya. posisinya masing-masing di lah. Posisinya gitu. masing-masing. Bangun momentum supaya masuk ke babak knockout itu udah seger dan mental lagi bagus. Betul. Enggak lagi stres, enggak lagi sedih. Sedih naon cobaan. Ya. Lalu ya pastilah kalau menurut gua teman-teman juga kayaknya setuju kayak Inggris harusnya Inggris di atas gitu, kertas di atas Inggris. kertas. Yang kedua kata lu siapa? Runner up Iran. Gue juga sama Iran. Kata gue mah Iran. Bicara faktor kejut, maksudnya jadinya kan tiga tim sisa ini Amerika, Wales dan Iran benar-benar punya berebut ya ini runner up, punya kesempatan yang sama gitu untuk saling mengalahkan gitu. Betul sekali. Tinggal mana yang lebih ya, kalau kita bicara turnamen tadi ya, kita mental dan juga momentum. Tinggal tim mana yang menemukan momentum. Kita kalau bicara momentum berarti pemusatan latihannya kondusif gitu kan, markas timnya tuh mendukung enaken gitu ya, kayak hal-hal non teknis seperti itulah yang akan jadi penentu gitu ketika punya ada tim-tim yang punya kualitas atau kesempatan yang sama gitu. Betul banget. Tapi juga bisa jadi kalau misalnya Inggris kan nanti pasti akan ada pertandingan persahabatan dulu ya. Iya. Pertandingan persahabatannya nggak sesuai harapan, terus udah gitu suasana tim tidak kondusif. Markas timnya di Qatar nggak kacau.
bisa jadi Inggris mungkin peringkat kedua atau susah payah gitu untuk lolos. Betul, bisa jadi. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, bener, Ini bener. bicara turnamen apalagi sekelas Piala Dunia mah. Lebih bulat lagi bola. Iya gitu. Jadi Tapi bisa jadi gini, kalau gue sih kan Iran tuh Timur Tengah panas juga ya. ya. Lebih, kalau gue sih lebih ada faktor non teknisnya lebih ke sana, kayak cuaca tuh mereka udah tenang gitu. Iya betul, itu poin yang bagus dari Walaupun Bung sebenarnya Arya. pemain-pemainnya pun mainnya di Eropa juga sih sebenarnya Iya. mah. Cuman balik lagi kan ketika mereka balik pulang ke aman pun udah seneng sebenarnya gitu. Pengalaman. Ya. Betul, iklim faktor penting gitu kan. Iya kan? Apalagi kita bicaranya Qatar ya gitu, Iya. yang berbeda dari tuan rumah Piala Dunia sebelumnya lah gitu kan. Mungkin kalau kemarin di musim dingin di Rusia, sekarang di Qatar Iya. jadi panas kan beda gitu. Tapi kan di Rusia juga walaupun dingin lagi musim panas Pak gitu. Nah ini tinggal pertanyaannya, apakah musim dinginnya di Qatar sedikit lebih baik gitu ya? Atau tetap aja panas Atau juga. tetap panas-panas? Oh gitu. Heat wave deh. Iya paling gitulah dari kita tadi. Peringkat 2 ya. Kalau gua sama Bung Arya sih lebih kayaknya Iran ini bisa nonjok aja jadi kambing hitam di grup ini gitu. Betul, dan poin dari Bung Arya tadi kuncinya iklim, mereka lebih kenal gitu. Untuk teman-teman silahkan gitu yang punya pandangan, wah kayaknya mah USA Pak yang gitu. yang runner up gitu, atau bahkan juara grup Wales gitu. ya itu bolehlah komen. Dan sebelum ditutup sekalian aja gue ingetin untuk jangan lupa subscribe channel YouTube kita, Betul. like video-video kita, komen di bawah tadi ya gitu ya, pendapat-pendapat kalian atau ada hal-hal yang pengen teman-teman bahas gitu oleh kami gitu ya. Siapa tahu coba dong Inggris tuh gimana sih gitu, Ya, tahu lebih dalam formasinya, lagi. Ya. terus lebih ke poolnya siapa aja, National poolnya ya. statistiknya lebih dalam lagi, siapa tahu gitu ini. Jangan lupa juga cek video-video kami juga ya, Ya, di playlist ya. Di playlist itu ada football history, ada Wangkong, itu banyak lah. Dari yang berat sampai yang ringan juga ada gitu. Betul, jangan lupa juga kita ada di Spotify dan Noise. Belum. belum. Share juga bener. namanya Syutoda Podcast ke teman-teman kalian gitu Ya, yang suka sepak bola. Dan terakhir nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Syutoda Podcast. Tinung. Nah, Ya. tadi kita udah ingetin ya, kalau Spotify jangan lupa sekarang jangan lupa follow juga Twitter kami Ya. di Syutoda Podcast Betul. untuk interaksi sama kami semua, dan itu jadi tempat upload konten terbaru. Jadi Iya, announce. follow gitu, Betul. follow biar nggak ketinggalan. Nah, itu sih. Palingan segitu dulu dari kita untuk Road to World Cup Grup Grup B B. ini. Jadi minggu ini kemungkinan besar konten Road to World Cup itu ada 2 kali ya. Betul. Karena ini terlambat kan yang Grup Terlambat, B. ya. Nanti berarti kita sekitar hari Kamis ya, tanggal 6 ya. Kemungkinan kita akan take untuk yang Grup C, Grup C, Road to iya, World Cup Grup Grup C. C. Ditunggu aja. Paling segitu dari kita. Gua Razan out. Gua Arya out, bye. See you semuanya.